Baik Lause, Lause sendiri gimana? Iya baik dong. Kita berharap adik-adik yang di rumah juga sehat ya. Juga baik karena dengan keadaan yang sehat kita bisa memuji Tuhan. Mengikuti ibadah sekolah minggu. Iya hari ini. Nah Lause pastinya adik-adik udah siap ya hari ini ya? Oh iya dong Lause. Iya udah cari tempat yang nyaman tentunya ya. Untuk memuji Tuhan. Iya. Nah sekarang kita mau bersaat teduh dulu ya Lause sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik kita mulai saat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sehat, sekarang mau mulai sekolah minggu. Tuhan berkati dan pimpin dari awal hingga akhir dengan baik. Dan berjalan dengan baik. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Lause Lydia, Iya. kasih Yesus itu gimana ya? Oh kasih Yesus itu sangat besar. Besar gimana ya Lause? Pokoknya setingginya langit itu lebih tinggi daripada langit. Wah. Iya. Terus sedalam lautan itu lebih dalam kasih Yesus. Apalagi lebih luas bumi ini, lebih luas lagi kasih Yesus. Pokoknya tidak teratasi deh.
pokoknya tidak dapat dijangkau oleh manusia. Maksudnya nggak ada yang bandingin kasih Tuhan itu. Kalau gitu sama-sama loh yuk Iya. kita nyanyi lagu Kasih Yesus Iya. Manis dan Indah. Indah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama bergerak. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh sungguh indah. Wah hebat ya lo Tuhan kita. Iya. Kasihnya Kita- indah ya. Ya, yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita, Lause mau ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa, Lause? Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita.
adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau akan menerima persembahan kami. Tolong berkati lause-lause yang akan mengajar kami dan juga kami semua dari sekarang sampai selamanya. Ya Tuhan, tolong pimpin kami agar ke jalan-Mu dan juga benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang saatnya bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bersalah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Mari adik-adik, kita mau persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Hanya Allah kita, Tuhan Yesus, yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jangan lupa kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Dan sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan sehingga pada hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah saya yang akan menyampaikan dan juga Tuhan tolong kami yang akan mendengarkan supaya kami boleh sungguh-sungguh mau diajar oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, sebelumnya kita lihat gambar ini ya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu apakah ini? Iya, betul. Itu adalah sebuah sumur, di mana biasanya kita memerlukan ember untuk mengambil air yang berada di dalam sebuah sumur. Dan biasanya air dari sumur ini dipergunakan oleh banyak orang untuk mandi, minum, dan lain-lain. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia pergi ke sumur untuk mengambil air. Pasti adik-adik sudah tidak sabar mau mendengarkan kisahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Suatu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan sebuah perjalanan, yaitu dari Yudea ke Galilea. Jalur tercepat atau terpendek dari Yudea ke Galilea yaitu melalui sebuah kota yang bernama Samaria. Tetapi pada zaman itu orang-orang Yahudi tidak mau melalui jalur ini. Mereka lebih memilih jalur tradisional, yaitu jalur yang lebih jauh, supaya mereka tidak perlu melewati Samaria. Kira-kira mengapa orang Yahudi melakukan hal itu ya? Ternyata karena orang-orang Yahudi berpendapat bahwa mereka itu lebih baik dari orang Samaria. Dan mereka tidak mau sama sekali berhubungan dengan orang Samaria. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak keberatan berjalan melewati daerah Samaria. Dan Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan perbedaan di antara mereka. Dan Yesus tahu bahwa Allah Bapa berkeinginan supaya Yesus berbicara dengan orang Samaria supaya mereka bisa bertobat dari dosa-dosa mereka dan mereka akhirnya percaya kepadanya. Setelah berjalan sepanjang hari di jalan yang panas, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi lelah, lapar dan haus. Lalu tibalah mereka di sebuah sumur. Akhirnya Tuhan Yesus beristirahat duduk di tepi sumur tersebut. Dan sementara itu, murid-murid berjalan ke desa terdekat untuk membeli makanan. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria ke sumur tersebut. Dan dia sangat terkejut ketika Tuhan Yesus meminta air minum kepadanya. Lalu ia berkata, "Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku dari seorang Samaria?" Dan Tuhan mengatakan, seandainya perempuan itu tahu siapa dia, pasti akan meminta air darinya dan Tuhan akan memberikan air hidup. Perempuan itu berkata, "Engkau tidak mempunyai ember untuk menimba air dari sumur yang dalam ini." Hal itu terdengar sangat aneh baginya. Lalu ia bertanya kepada Tuhan, "Apakah air hidup lebih baik daripada air sumur itu?" Yesus tahu bahwa perempuan ini tidak mengerti maksudnya. "Aku mau air yang bisa menghilangkan rasa haus aku," kata perempuan itu. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air hidup yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya."
Air hidup yang dimaksud adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kata perempuan itu, "Kalau begitu, Tuhan, berikanlah aku air hidup, supaya aku tidak perlu setiap hari datang ke sumur itu untuk menimba air." Untuk dapat mengerti betapa indahnya hadiah yang sedang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya, perempuan ini harus menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Lalu Tuhan Yesus menyebutkan dosa perempuan tersebut. Maka perempuan ini menjadi tidak tenang hatinya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah benar adanya. Kemudian perempuan Samaria itu berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau adalah seorang nabi." Lalu ia bertanya, "Di manakah Allah harus disembah? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian orang Yahudi menyembah Allah di kota Yerusalem." Waktunya akan tiba bahwa tidak akan menjadi masalah di mana kamu beribadah. Allah Bapa menginginkan umatnya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dari dalam hati mereka. Perempuan Samaria itu berkata, "Aku tahu bahwa Kristus akan datang, dan apabila Ia datang, Ia akan menjawab semua pertanyaan kami." Lalu Yesus berkata bahwa Ia adalah Kristus Sang Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu. Mendengar hal itu, perempuan Samaria ini sangat senang. Dan ketika itu, murid-murid Tuhan kembali dengan membawa makanan. Mereka terkejut melihat Tuhan berbicara dengan orang Samaria. Ditinggalkanlah tempayannya, lalu perempuan Samaria ini cepat-cepat pergi kembali ke desanya untuk menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus yang ditemuinya. Perempuan itu berkata, "Cepat kemari, di tepi sumur ada seseorang yang tahu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Aku yakin bahwa Dia adalah Kristus, Sang Juru Selamat." Tuhan Yesus pun tinggal di sana 2 hari lagi, dan banyak orang mendengarkannya dan menjadi percaya kepadanya. Mereka berkata, "Kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Melalui firman Tuhan pada hari ini kita boleh mempelajari 3 hal. Hal yang pertama yaitu kita menyadari bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita semua orang adalah orang yang berdosa. Orang yang telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi kita melakukannya. Itu adalah dosa. Oleh karena itu kita memerlukan Roh Kudus supaya kita dapat menyadarinya dan bertobat untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Hal yang kedua yang kita pelajari yaitu kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyayangi kita semua tanpa membeda-bedakan. Walaupun orang Yahudi tidak mau berhubungan baik dengan orang Samaria, bahkan orang Yahudi tidak mau melewati kota Samaria, tetapi Tuhan Yesus mematakan hal itu. Buktinya, Tuhan Yesus mau berjalan melewati kota Samaria. Tuhan Yesus mau berbicara dengan orang Samaria. Tuhan Yesus mau menolong dan memperhatikan orang Samaria. Melalui ini kita belajar untuk menunjukkan rasa sayang kita, perhatian kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kepada papa mama, cici koko, kepada adik, kepada teman-teman, kepada sepupu, kepada lause, kepada guru-guru, kepada semua orang. Kita harus berani menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka. Seperti lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ya, jadi karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menyayangi kita, maka kita juga harus menyayangi sesama kita. Dan itu merupakan
bukti bahwa kita juga menyayangi Tuhan Yesus. Dan poin ketiga yang terakhir yang kita dapat pelajari, yaitu kita harus tahu bahwa semua orang di dunia ini memerlukan yang namanya Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak beroleh janji keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak beroleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita beroleh hal-hal yang baik. Kita beroleh kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang berguna yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyayangi semua orang tanpa membeda-bedakan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami memerlukan Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami adalah manusia yang tanpa pengharapan. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh terus bersandar Tuhan kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk hari ini ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, jangan lupa ya untuk ayat hafalan dan aktivitasnya nanti dikirimkan ke Lause Komsel kalian. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan yang sudah didengar, yuk kita tetap ingat sama-sama dan semangat melakukannya. Oke? Semangat juga mengerjakan activity dan ayat hafalan adik-adik. Papa Mama boleh mendampingi adik-adik ya. Dan segera kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Yuk kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Tetap semangat melayani ya untuk kita semuanya. Adik-adik, Papa Mama dan juga Lause. Hari ini Lause Putra mengingatkan kepada kita bahwa menjelang Paskah Sekolah Minggu yang akan kita rayakan bersama di tanggal 17 April, ada sebuah kegiatan lomba yang kita adakan. Lomba yang melibatkan orang tua, juga adik-adik, artinya satu keluarga melayani bersama melalui lomba nyanyi. Kira-kira pengumumannya seperti apa ya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Ini dia. Adik-adik dan Papa Mama. Kabar penting untuk kita. Sekolah Minggu mengadakan lomba nyanyi keluarga. Cara dan kriteria lomba seperti ini. Tentunya ada hadiah menarik juga loh. Lagu yang dinyanyikan dapat dipilih dari 2 pilihan lagu yang diberikan. Yuk, bisa yuk, saatnya keluarga melayani bersama melalui lomba nyanyi keluarga Amazing for Jesus. Paskah Sekolah Minggu, Gereja Kristen Kalam Kudus, Mangga Besar. Ditunggu ya.
Nah, dicatat ya tanggalnya. Juga papa, mama, orang tua harus ikut. Oke, kita sama-sama melayani Tuhan nih melalui Paskah tahun ini. Oke adik-adik, juga orang tua dan losa-losa, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Losa Putra akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih hari ini kami bersuka cita, kami dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih sampai hari ini Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. 1 minggu ke depan kiranya Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan berkati adik-adik yang bersekolah, Tuhan berkati papa mama, juga loso-loso yang bekerja dan melayani. Biarlah hati kami tetap dipenuhi dengan sukacita dan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami tetap berdoa untuk adik-adik, keluarga mereka, dan juga loso-loso yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hati kami begitu tenang karena kami punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, juga mau akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!